karena Tuhan sudah mengizinkanku membawa ingatan ini, dan terlahir kembali ke tahun 80-an ini. Aku bersumpah nggak akan membiarkan keluargaku kelaparan lagi. Adik-adikku sampai kurus kering tinggal tulang, bapak dan ibu juga sakit-sakitan. Masa-masa miskin ini harus berakhir hari ini juga. Apa jangan-jangan ini hadiah dari langit? Untuk kehidupanku yang baru ini. Dengan senjata mantap ini, aku bakal buru semua hewan di gunung ini, dan bawa semuanya pulang. Mantap, mantap. Hari ini aku bawa pulang daging, biar orang rumah pada bisa makan enak. Wah, babi hutan sebesar ini, pasti cukup buat makan keluarga untuk beberapa waktu. Makasih ya, bro babi, udah muncul. Sekarang nggak perlu pusing mikirin makan lagi. Bapak, ibu, dan adik-adik akhirnya bisa makan daging. Pak, buh, ada orang di rumah nggak? Buruan keluar bantuin aku. Astaga Tuhan, binatang liar segede ini, kamu bawa pulang sendirian. Bapak, ibu, adik, kalian buruan beresin babi ini. Ya, siang ini kita makan daging. Aku mau masuk ke dalam. Istirahat sebentar. Manggul babi hutan segede ini sepanjang jalan. Sumpah, bikin aku capek setengah mati. Asyik, mantap banget. Kakak emang paling hebat. Akhirnya kita bisa makan daging. Aku rebus air panas dulu buat cabutin bulu babinya. Nak, coba jujur sama bapak, kamu kan gak punya senapan berburu. Gimana caranya kamu bisa bunuh babi hutan segede ini? Bapak, ibu, tenang dulu. Sini lihat ini, kalian pasti paham. Ini kan senjata beneran. Anak nakal, dapat dari mana kamu barang begini? Jangan sampai kamu ngelakuin hal yang melanggar hukum. Ya? Ibu tenang saja. Ini tuh aku temuin di akar pohon tua di bukit belakang. Digali dari dalam tanah. Dulu ada buronan yang ngubur barang ini di sana. Buronan itu sih udah lama ketangkap. Bikin jantungan aja. Itu artinya, sekarang senapan ini udah jadi milik kita. Buronan itu nggak bakal bisa keluar penjara lagi, kan? Ya pastilah. Soal ini, selain keluarga kita, gak ada lagi orang di dunia ini yang tahu. Kalau gitu, ngapain pusing mikirinnya? Bapak sempat mikir, kamu ini, dasar bocah, habis nyolong dari mana barang ginian. Pak, masa aku seburuk itu sih? Bapak udah hidup separuh baya, baru kali ini lihat senjata segede ini. Sekarang keluarga kita juga punya bedil besi ini. Ya? Mak, cepat pikirin ceritanya biar pas. Kalau enggak, tar pas ada yang nanya. Kita nggak bakal bisa ngejawabnya. Gampang, bilang aja pamanmu yang beliin barang sitaan dari orang dalam. Zaman sekarang tiap rumah juga punya senapan. Siapa juga yang kurang kerjaan mau ngecek-ngecek. Oke, mulai sekarang kita bilang gitu aja. Terus, apa rencanamu sekarang? Kedepannya aku mau berburu di gunung aja. Aku juga nggak bisa tiap hari terus-terusan. Hidup luntang-lantung nggak jelas. Bagaimanapun juga, harus cari kerjaan buat nyambung hidup. Nah, omongan begini yang enak didengar. Kamu kan juga udah umur 20-an. Tiap hari keluyuran kayak preman kampung. Tar cari istri juga nggak ada yang mau sama kamu. Anak ketiga keluarga Pak Sheng di timur aja udah tunangan lo. Padahal dilihat-lihat, kamu jauh lebih mendingan dari dia. Pak, mending kita siapin dagingnya sekarang aja. Tuh, dua anak kecil itu udah pada ngailer. Wah, akhirnya makan daging juga. Dagingnya enak banget. Wangi, coba aja bisa makan daging tiap hari. Pasti enak banget. Mulai sekarang, abang bakal berburu daging tiap hari buat kalian. Abang emang yang paling hebat. Asyik, mulai sekarang masakan kita bakal ada rasa dagingnya terus. Sayang banget, makanan seenak ini kok nggak ada araknya. Bener-bener sayang banget. Gayamu itu loh, banyak mau, masih ngarep arak segala. Arak dari Hong Kong. Muka kamu tuh yang kayak arak. 20-an tahun aku hidup sama kamu. Kapan coba kamu pernah ngasih aku makan daging sepuas hari ini? Masih nggak tahu malu. Minta minum arak segala. Dasar nggak berguna. Udah nyari selama ini, kok nggak ada apa-apa sih? Kayaknya harus cari pemandu gunung nih, buat belajar cara nyari hewan buruan. Terus, harus cari kesempatan buat beli beberapa anjing pemburu juga. Wah, kelinci doang aja berani keluar ngagetin aku. Rasain nih, satu tembakan langsung ngirim kamu ke akhirat. Hahaha. Udah hampir nabrak mukaku gitu, mana mungkin ku biarin kabur. Wah. Ayam hutan ini bener-bener cantik ya bentuknya. Dagingnya pasti luar biasa enak nih kalau dimakan.
Haha, asyik. Akhirnya bisa makan daging ayam nih. Waduh, kamu ini niatnya nganterin daging buat aku. Apa mau rebutan makanan sama aku nih? Wah, kamu jelas-jelas ngeremehin kemampuan nembakku ya. Haha, Hari ini bener-bener hoki gila. Bisa-bisanya ketemu rubah juga. Bakal cuan besar nih. Kulitnya ini pasti bakal laku mahal banget. Wah, udah jam 12 lewat nih. Makan dulu deh. Bener-bener pucuk dicinta ulam pun tiba. Malah kebetulan banget ketemu rusa juga. Mantaplah, 4 tembakan pertama tadi. Gak ada satupun peluru yang kebuang sia-sia. Hari ini bahkan bisa nangkep 1 ekor hidup-hidup. 2 yang udah mati ini. Dagingnya bisa dibawa buat dijual. Nah, yang masih hidup ini, bawa pulang buat dipelihara dulu aja. Lihat kan, berburu tuh ternyata gampang banget. Hari ini bener-bener hari keberuntunganku. Bisa dapat hewan buruan sebanyak ini. Orang rumah nggak bakal kekurangan daging lagi deh. Dan lagi, aku juga berhasil menangkap 1 rusa roh hidup-hidup. Masih bisa kita pelihara di rumah. Berhenti kau. Tinggalkan semua barang di kereta salju itu. Cepat minggat. Nyawamu akan kami ampuni. Dingin-dingin begini. 3 abang jago ini datang-datang langsung main rampok aja. Gak takut kualat ngomong gede begitu. 3 keparat ini bener-bener kayak binatang, nembak gak pakai ragu sedikit pun. Mereka ini beneran niat merampok sekaligus membunuh. Tembakannya ganas juga. Ya, tapi, aku ini bukan orang yang bisa diremehkan. Gak boleh lengah. Aku sembunyi dulu sebentar buat lihat situasi. Wah, barang bawaan bajingan-bajingan ini lumayan berharga juga. Semuanya bulu hewan kualitas super. Buset. 2 akar ginseng liar kualitas sebagus ini. kali ini aku bener-bener kaya mendadak. Bapak, Emma, aku pulang. Wah, hebat juga anak sulungku ini. Sampai bisa nangkap 1 rusa roh hidup begini. Iya dong, rusa bodoh ini kakinya patah. Makanya aku nggak tega buat membunuhnya. Kakak memang yang paling hebat. Tiap hari selalu bawa pulang daging buat dimakan. Selama ada kakak di sini, kakak pastikan adik manis ini bisa makan daging setiap hari. Hei, rusa bodoh, kamu lucu banget. Deh, bentar lagi kamu bakal kurebus jadi kaldu. Dagingmu enak nggak? Ya, coba bersuaralah sedikit. Bapak, emak, rusa roe yang masih hidup ini, kayaknya nggak bakal habis dimakan sekeluarga. Gimana kalau besok aku jual saja ke kota? Setuju nggak? Iya, setuju. Daging di rumah kita juga udah cukup. Jual saja yang masih hidup ini. Atau, yang masih kecil itu kita pelihara saja. Yang besar itu kita jual saja. Palingan dijual juga nggak seberapa harganya. Kak, daging kijang ini kayaknya murah banget harganya. Biar murah, tetap lebih lumayan daripada harga beras. Daging babi saja harganya 7 sen per kati. Daging ini seapes-apesnya pasti lakulah 2 atau 3 sen. Lagi pula, kita kan gak butuh kupon ransum. Nanti saja kita bahas lagi. Cairkan dulu saja dagingnya. Habis makan baru kita urus. Lain kali, jangan sengaja pergi berburu rubah lagi ya. Iya, omongan emak memang benar. Kali ini kan kebetulan saja dapat. Oh iya, bapak, emak, aku punya sesuatu untuk kalian lihat. Ayo, kita semua ke kamar timur. Ya ampun, nak. Barang-barang ini dari mana asalnya? Bapak, emak, hari ini di lembah. Aku dicegat 3 berandal. Mereka tiba-tiba langsung menyerangku. Aku membalas beberapa kali dan berhasil memukul mundur mereka. Barang-barang inilah yang mereka tinggalkan. Sini, biar emak periksa. Kamu terluka nggak? Kalau sampai kamu kenapa-napa, bapak sama emak ini harus hidup bagaimana? Nak, Emak, aku beneran gak apa-apa. Aku ini kan tangguh. Mana mungkin aku membiarkan berandal-berandal itu bertingkah. Kutembak beberapa kali saja. Mereka sudah lari ketakutan. Malah dapat barang sebanyak ini secara cuma-cuma. Berburu itu terlalu berbahaya. Mending lain kali gak usah masuk hutan lagi. Nanti bapak minta tolong kenalan di kamp penebangan kayu. Buat carikan kamu kerjaan menebang pohon. Setidaknya itu lebih aman. Bapak, emak, kalian gak usah khawatir. Kejadian hari ini tuh gak ada hubungannya sama masuk hutan atau tidak. Aku cuma lagi apes saja ketemu perampok jalanan. Ini kan ginseng liar asli dari pegunungan. Wah, ini pasti mahal sekali harganya. Bapak, emak, barang ini kayaknya susah disimpan lama deh, gampang rusak. Mending kita jual sekarang atau nanti aja ya. kakek buyutmu dulu, kan emang penggali ginseng persembahan.
Jadi cara nyimpennya sih nggak susah, Mak. Kalau gitu, 2 akar ginseng ini aku serahin ke emak aja ya, gak usah kita jual deh. Emak atur aja baiknya gimana. Halo, Pak De Niu, Pak De lagi sibuk apa nih? Dasar bocah tengil, biasanya batang hidungmu nggak pernah kelihatan. Tumben hari ini mampir ke sini, mau bikin ulah apa lagi kamu? Gini, Pak De. Aku baru aja nitip orang buat nyariin teh Biluoshun kualitas nomor 1. Aku pikir-pikir, di seluruh desa ini, cuma Pak De doang yang paling ngerti cita rasa teh ini. Makanya aku sengaja bawain ke sini biar Pak De bisa nyicipin. Tumben banget kamu baik begini, bocah kayak kamu sekarang. Udah pinter cari muka ya, ngomong aja deh. Kamu lagi ada masalah apa sebenarnya? Terus terang aja nih. Pak De, kemarin aku lagi hoki di bukit belakang. Berhasil nangkap 2 ekor hewan buruan. Rencananya sih hari ini, mau pergi ke kota kecamatan. Buat ditukerin sama minyak, garam, sama kecap. Terus juga buat 2 bocah di rumah. Mau kubeliin beberapa potong kain, buat dibikin baju hangat yang baru. Wah, gak nyangka, akhirnya kamu ngelakuin hal yang bener juga. Matahari beneran terbit dari barat nih kayaknya. Baguslah kalau gitu, tapi ngapain? Kamu repot-repot laporin ginian ke aku. Heh. Barang bawaannya kan lumayan banyak, dan kebetulan, aku nggak punya gerobak. Jadi begini, saya kepikiran, mau minta izin sebentar sama bapak, mau pinjam gerobak kuda punya desa, buat dipakai seharian. Nanti malam pasti saya bawa pulang lagi ke sini. Kalau memang buat urusan penting, ya sudah, sana pergi ke kandang buat siapkan gerobaknya. Bilang saja sama si Wu Liuzi, bilang begini, saya, Niu Dakun, yang suruh kamu pakai. Terima kasih banyak ya, Pak Niu. Sudah dukung kerjaan saya. Nanti sepulang dari sana, saya bawakan 2 botol arak enak dari kota buat bapak. Bapak silakan lanjut kerja lagi. Saya langsung ke sana sekarang. Paman Wu, lagi sibukkah? Saya datang mau nengok paman. Nih, loh, ini kan Nak Lu. Tumben-tumbenan kepikiran mampir nemuin paman. Gini, Paman Wu, saya rencananya mau ke kota buat jualan hasil hutan. Jadi mau pinjam gerobak kuda punya desa. Tadi Pak Niu yang nyuruh saya ke kandang buat ngambil gerobaknya. Wah, kalau Pak Sekretaris Niu sudah kasih izin, sudah pasti nggak ada masalah. Kuda hitam yang besar ini paling penurut, tenaganya juga kuat banget, larinya kencang. Terus pintar jalan malam, paling cocoklah buat kamu bawa ke kota. Wah, makasih banyak ya, Paman Wu. Hari ini barang bawaan saya lumayan banyak, mungkin pulangnya agak telat. Nanti malam kalau sampai berisik dan ganggu paman tidur, tolong dimaklumi ya, paman. Ah, kita ini kan sudah kayak keluarga, gak usah sungkan-sungkan begitu. Kamu tunggu sebentar. Biar paman ambilkan setengah karung rumput kualitas bagus buat bekal. Nanti pas kamu lagi istirahat di jalan, kasih makan kudanya sedikit, biar dia larinya makin bertenaga. Paman Wu memang paling perhatian deh. Saya pasti bakal rawat kudanya baik-baik, harus cepat-cepat pulang, biar besok gak mengganggu pekerjaan Regu. Ayo, mampir dulu, jangan sampai kelewatan. Baru saja ditangkap dari pedalaman hutan. Daging anjing hutan segar. Ada juga kijang besar yang masih hidup dan lincah. Dagingnya sangat empuk. Bawa pulang ini, dijamin pasti bikin bangga keluarga. Halo, Mas, daging kijangmu ini kelihatannya lumayan segar. 1 jin harganya berapa? Wah, Bak memang pintar milih. Cuma 3 mau saja untuk 1 jin. Potongan yang ini beratnya 2 jin lebih sedikit. Saya kasih harga 6 mau saja buat Bak, dijamin murah banget. Boleh. Kulihat kamu orangnya jujur. Mas, aku ambil potongan yang ini. Ini dia, Bak, silakan dibawa. Kalau rasanya enak, jangan lupa beli lagi di sini, ya. Permisi, Mas, anjing hutan yang masih hidup ini harganya berapa? Kebetulan saya lagi cari hewan langka buat hadiah. Wah, Bapak, nangkap yang masih hidup ini susah banget. Loh, Bapak bayar 30 yuan. Langsung bawa pulang saja. Kalau yang mati sih gampang diburu dan harganya murah. Tapi kalau yang hidup, ampun deh, benar-benar susah dicarinya. Jadi harga segitu sudah paling adil. Pak, oke, saya beli. Bapak ini memang blak-blakan dan asyik. Gimana? Apa mau diantar langsung ke rumah Bapak? Atau mau saya urus sekarang juga? Dibersihkan sekalian dipotong-potong rapi. Ah, gak usah repot-repot. Tolong ikatkan saja yang kuat di boncengan belakang sepeda saya. Biar langsung saya bawa pulang sekarang. Siap, laksanakan. Saya ikatkan yang kencang sekarang juga. Dijamin sampai rumah hewannya bakal tetap hidup dan lincah. Heh. Wah, akhirnya laku semua. Pendapatan hari ini hampir saja menyamai. Itu sama dengan gaji 1 bulan pegawai tetap lo. Nanti kita sekalian saja pergi ke koperasi untuk beli sedikit barang.
Enggak butuh. Aku enggak butuh. Memangnya cuma kamu doang yang spesial. Hah, kamu itu sudah umur 21 tahun. Kok masih belum ngerti keadaan begini sih? Si Shengfi itu kurangnya apa coba buat kamu? Dia punya uang, punya pekerjaan juga. Memangnya wajah tampan laki-laki itu bisa bikin kenyang? Sama saja kayak bapakmu yang penyakitan itu. Apa gunanya coba? Ibu, tega-teganya ibu diam-diam menerima uang lamaran dari mereka. Aku sama sekali enggak suka sama si Shengfi itu. Dia itu cuma cowok yang kerjaannya bikin onar setiap hari. Dasar preman jalanan. Nak, ibu minta maaf sama kamu. Bapakmu tiap hari sakit-sakitan terus. Dan enggak bisa kerja apa-apa. Adikmu ini juga baru saja tunangan. Bagaimanapun juga, adikmu itu butuh biaya buat dapat istri. Masa kita mau lepas tangan begitu saja? Ayahnya si Fei itu kan seorang pejabat. Ini namanya kita naik derajat. Zheng Fi juga sudah punya kerjaan. Paling-paling dia cuma agak bandel sedikit. Kamu mengalah sajalah sama dia. Nanti kehidupan rumah tangga kalian juga bakal aman kok. Kalian ini benar-benar kekurangan uang ya, sampai mau jual anak gadis sendiri demi nutupin utang. Iya kan, pernikahan ini, aku, Lu Ming, sama sekali tidak setuju. Selama aku masih bernapas, jangan harap ada yang bisa memaksa dia menikah. Ya ampun. Ini kan bidadariku, kok malah nangis sampai mukanya cemong begini di tengah jalan. Sini, sini, biar aku usap air matamu. Ih, kamu nyebelin banget deh. Tiap kali ketemu pasti deh langsung bertingkah konyol. Ada hubungan apa kalian berdua ini? Sudah berapa lama kalian pacaran? Hah, oh, jadi begini kelakuanmu. Diam-diam cari laki-laki sendiri ya. Ibu tidak setuju. Kamu ini benar-benar kurang ajar. Tahu tidak, kusuruh polisi menangkapmu. Mau coba-coba? Halo, Bibi, maaf kalau pertemuan pertama kita ini kurang menyenangkan. Tapi saya harus perjelas satu hal. Hubungan saya dan Shui Qing itu adalah hubungan cinta yang jujur dan terang-terangan. Seorang tokoh besar pernah berkata, berpacaran tanpa ada niat untuk menikah. Itu baru namanya kurang ajar. Sedangkan saya dan Shui Qing memang berniat untuk menikah. Hubungan asmara kami ini suci, sangat sakral dan tidak ada yang boleh merusaknya. Bibi bertindak tanpa persetujuan dari Shui Qing sendiri, dan diam-diam menerima uang mahar yang begitu besar dari orang lain. Ini jelas-jelas praktik perjodohan paksa, bahkan seperti jual beli pernikahan. Ini murni sisa-sisa pemikiran kolot yang sudah kuno. Kalau Bibi sungguh-sungguh mau memanggil polisi, sepertinya yang bakal dipenjara justru bukan saya. Bibi, perjalanan saya dan Shui Qing dari awal kenal sampai saling cinta. Semuanya berjalan dengan terhormat. Hari ini saya berdiri di sini, hanya berharap mendapat restu dari Bibi, agar bisa menikahi Shui Qing secara sah dan membawanya pulang. Aduh, bagaimana nasibku sekarang kalau begini? Uang 600 yuan, walaupun tulangku ini dihancurkan dan dijual sekalipun, tetap saja tidak akan cukup buat mengembalikan uang maharnya. Sudahlah, Bibi, tolong jangan teriak-teriak menangis di tengah jalan begini. Kan cuma kurang 600 yuan itu saja, biar saya saja yang kasih uangnya. Bereskan. Sekarang tolong Bibi cepat. Berdiri dan jangan menangis lagi. Kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu. Kamu tidak sedang membohongi Bibi. Kan, kamu beneran bisa kasih Bibi 600 yuan. Itu kan uang 600 yuan loh. Benar, saya sungguh-sungguh. Asalkan Bibi tidak menangis lagi. Janjiku benar. Aduh. Menantuku yang paling baik, kamu benar-benar harus bisa memaklumi keadaan Bibi ya. Bibi benar-benar udah nggak ada jalan lain. Kalau nggak, mana tega Bibi maksa Shui Qing begini? Kuesing, kamu ngomong sesuatu dong. Menurut kamu, rencana ini gimana? Setuju nggak? Hah, aku nggak punya pendapat apa-apa. Aku ngikut kamu aja. Aduh, ya ampun. Kamu bisa dengerin nggak sih? Apa yang lagi kuobrolin sama ibumu ini? Kamu malah berdiri aja di situ. Ngomong dong, ya? Ya udah. Kamu atur aja langsung. Aku harus ngomong apa coba? Aku nurut aja sama semua rencanamu. Kalau gitu, kita gerak sekarang. Kalian sekarang ada urusan nenggak. Kalau nggak ada, ikut aku dulu ke koperasi. Terus, kita lunasin dulu utang 600 yuan itu. Habis lunasin utangnya, baru kita obrolin soal pernikahan. Gak ada. Kita nggak ada urusan kok. Kita ikut nak menantu aja. Kuesing. Sampai sekarang aku masih agak bingung. Sebenarnya ini tuh ada apa sih? Kamu masih berani nanya? Dulu katanya habis lulus MP kamu mau datang melamar ke rumahku. Tapi kenapa kamu nggak datang-datang? Ya itu kan karena aku ngerasa keluargaku terlalu miskin. Makanya aku pengen ngumpulin uang lebih banyak dulu. Biar uang seserahannya cukup. Baru habis itu aku bisa nikahin kamu dengan meriah. Anak muda zaman sekarang bener-bener nggak tahu malu. Kalau mau pelukan sana pulang. Pelukan di rumah, jangan bikin malu di tempat umum begini. Nenek-nenek itu benar-benar suka ikut campur deh. Ayo pergi, kita jual kulit bulu ini dulu aja. Kita urus yang penting-penting dulu. Bang, minta tolong dicek dong. Lihat kualitas barang yang saya bawa hari ini. Kualitasnya gimana? Wih,
Adik, barang ini mantap bener kualitasnya. Kamu niatnya mau jual semua kulit bulu ini, lagi cari modal buat nikah. Ya, Haha. mata abang jeli banget. Deh, Kalau begitu, Bang, demi saya yang butuh modal buat nikah ini. Abang harus tolong bantu-bantu. Ya, kasih nilai yang bagus dong buat kulit-kulit hewan ini. Gampang, gampang itu mah masalah kecil. Harga dasar kulit anjing rakun ini, 600. Karena punya kamu panjangnya lebih 1 inci. Langsung saya hitung sebagai kualitas super. Saya kasih 630. Gimana? Mantap. Makasih banyak ya, Bang, atas bantuannya. Permisi, Pak, tolong dicek 3 senapan ini. Sekarang harganya laku berapa? Senapan berburu laras tunggal, 120. Senapan laras ganda, 270. Nah, untuk senapan Mosin Nagant itu, saya kasih 300. Loh, Pak, senapan Mosin Nagant saya ini kondisinya bener-bener masih baru loh. Kok harganya bisa beda jauh begini? Ya, koperasi kita di sini. Sekarang harga belinya memang sudah disamaratakan segitu. kalau harga senapan Mosin Nagant ini gak terlalu bagus, mendingan gak usah kita jual dulu. Kita simpan saja buat cadangan. Ya, Bener juga kata istriku. Kalau begitu, senapan Mosin Nagant ini nggak jadi saya jual. Pak, buat 2 senapan berburu yang lain, tolong bikinin notanya ya. Kuesing. Kok aku perhatiin hari ini, pas lihat aku dapat uang sebanyak ini, kamu sama sekali nggak kelihatan kaget. Ya, kan kamu sendiri yang bilang, kalau kamu sering ikut kakek Yaoho masuk gunung. Kamu juga bilang kalau kamu itu hebat banget. Kan, aku tuh selalu yakin, kamu pasti bisa cari uang banyak. masa? Sih, emang aku pernah bilang begitu. Ya, Aku kan udah lama bilang ke ibu soal kamu. Coba kalau kamu nggak terus-terusan ngilang, gak mungkin bakal kejadian hal semacam ini. Oh iya, kalau kita nggak kebetulan ketemu hari ini, kapan sebenarnya kamu mau datang ke rumah buat ngelamar? niat awalnya sih, aku mau ngumpulin barang dulu, buat dijual dan ngumpulin sedikit uang. Baru habis itu pergi ke rumahmu, palingan besok atau lusa lah. Kata mak comblangnya, si Zheng Fei itu terus-terusan mendesak. Loh, pilihannya cuma balikin uangnya, atau langsung nikah. Kenapa sih dulu kamu nggak hajar aja si Zheng Fei itu sampai mampus? Sumpah, dia itu bikin aku muak banget. Mehajar dia sih gampang aja, tapi kalau sampai dia beneran babak belur, bukannya malah cari masalah yang gak sepadan. Ya, Ih, kenapa kamu tanggepin serius banget sih? Ya kali aku beneran biarin kamu lakuin itu. Urusanmu yang di sini udah kelar belum? Kalau udah, ayo kita buruan pulang. ayo jalan sekarang, tapi kita mampir ke toko camilan dulu. Ya, beli sedikit kue dan permen, buat dibawa ke rumahmu nanti, biar semuanya pada ikut nyicip yang manis-manis. Gak usah repot-repot. Nah, urusannya udah kelar semua, kan? Bibi, pasti nunggunya lama. Ya, semuanya udah beres kok. Bibi, apa kita langsung anterin uangnya ke si Marga Zheng itu? Atau kita temui mak comblangnya dulu? Temui mak komblangnya dulu. Kita kan belum pernah ketemu langsung sama keluarga Sheng itu. Lagian Shui Xing juga selalu aja nolak. Niat Bibi datang hari ini tuh cuma mau cari tahu seperti apa sih anak yang namanya Zheng Fei itu. Tapi ya, nak, kamu jangan nyalahin Bibi. Ya, habisnya kamu itu. Shicing kami udah nungguin kamu sampai 1,5 tahun. Loh, Bibi bener-bener udah nggak tahu lagi harus gimana. Bibi, jangan berpikir begitu. Aku, Luming, bukan orang yang seperti itu. Lagi pula, masalah ini juga salahku. Tenang saja, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Bibi, sekalian aku mampir untuk tahu jalan ke rumah Bibi. Biar aku saja yang langsung mengantar kalian pulang. Ya, bagaimana menurut Bibi? Wah, baguslah kalau begitu. Sekalian saja hari ini kita bicarakan urusan kalian berdua. Dan kita tetapkan, Sheching sudah berumur 21 tahun. Nanti keburu jadi perawan tua. Siap, Bibi. Kuesing, kalian berdua duduk yang tenang di dalam mobil. Ya, kita berangkat sekarang. Permisi, Mbak. 3 ekor anjing hitam besar milik Mbak ini kelihatannya sangat gagah. Ya, Oh, Mas, bukan cuma 3 yang besar ini saja. Di dalam keranjang ini juga masih ada 5 ekor anak anjing. Hari ini semuanya harus habis terjual. Mbak, yang 5 ekor anak anjing ini nanti dulu saja kita bahas. Aku sebenarnya ingin bertanya, 3 anjing yang besar itu, apakah mau dijual? Aduh, Mas, bukannya aku tidak mau menjualnya kepadamu. 3 anjing ini, sudah ada orang yang memesan. Dengan harga 150 yuan. Aku di sini sedang menunggu dia datang untuk mengambil anjingnya. Suamiku bilang, yang paling besar itu adalah anjing pemimpin. Penciumannya sangat tajam.
benar-benar yang terbaik. Wah, harga setinggi itu. Sepertinya suami Mbak juga seorang pemburu gunung. Ya, pembantu yang sehebat ini. Kok tega dijual sih? Apa tidak sayang? Suamiku pergi berburu ke gunung. Waktu masuk ke sarang beruang, kakinya patah dicakar. Sekarang keluarga kami sedang sangat butuh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Ya mau bagaimana lagi? Ini satu-satunya jalan. Kelima anak anjing ini juga umurnya sudah hampir 2 bulan. Suamiku bilang, anak anjing hitam itu juga bisa jadi anjing pemimpin. Terus Mbak, kelima anak anjing ini mau dijual berapa? Suamiku bilang ini anjing pemburu, walaupun ukurannya masih agak kecil. Satu ekor paling murah ya 5 yuan. Mbak, ketiga anjing besarmu ini sudah kulihat semua. Tapi soal harga, kita harus bicarakan lagi. Aduh, Mas, kan harganya sudah kita sepakati bersama. Tolonglah. Keluargaku lagi butuh banget uangnya. Masa kamu tiba-tiba berubah pikiran begitu? Ya tapi jangan membodohiku juga dong. Lagi pula, mau kalian butuh uang atau tidak, apa urusannya denganku? Loh, Mas, kok malah emosi begitu sih? Kondisi anjingnya seperti apa kan kamu juga sudah tahu. Terus menurutmu harga yang pas berapa? Anjing pemimpinmu ini umurnya sudah 4 tahun. Paling banter cuma bisa dipakai 2 tahun lagi. Aku cuma mau anjing pemimpin yang ini. Sesuai harga pasar. Aku kasih 60 yuan. Tawaranmu sadis banget sih. Kalau kamu bawa pergi anjing pemimpinnya, anjing pembantunya ini mau kujual ke siapa coba? Untuk 2 anjing pembantu itu, satunya aku hargai 10 yuan. Jadi 3 ekor totalnya 80 yuan. Kalau kamu merasa nggak cocok, aku putar balik sekarang juga. Tadi saja, Mas yang satu ini malah berani nawar 150 yuan loh. Aku sengaja nggak jual ke dia karena nungguin kamu. Kamu ini benar-benar gak menghargai orang ya. Aku nggak beli ya. Aku juga nggak ada nawar harga. Kalian urus saja urusan kalian. Jangan pedulikan aku. Aku cuma mau nonton keributan saja. Mbak, kelakuanmu itu loh nggak banget. Tadi kamu bilang, orang ini mau beli anjingmu dengan harga sekian. Orang itu juga mau beli anjingmu dengan harga sekian. Kamu ini benar-benar gak jujur ya. Mas, jangan pergi dulu. 100.000 aja. Mas bisa langsung bawa 3 anjing besar ini. Ibu kira aku gampang ditipu. Dari tadi omongan ibu nggak ada yang benar. Simpan aja anjingnya buat ibu sendiri. 90.000. 90.000. Bawa semuanya. Ini, 9 lembar 10 ribuan. Coba dihitung dulu, sini talinya. Mas, sekalian aja bawa 5 anak anjing ini ya. Ibu kasih harga murah deh. Gimana? Berapa harganya? Bu, kasih harga pas aja lah. Di seluruh provinsi ini, anak anjing kayak gini, gak ada yang harganya sampai 5.000. Kata suamiku, ini tuh anjing campuran serigala. Bapaknya anak-anak anjing ini. Serigala jantan asli ho. Ya udah, jadi harganya berapa? Gimana kalau Mas bayar 10.000? Bukan. 8.000 aja deh. 8.000. 5 anak anjing ini buat Mas semua. Gimana? Mas, boleh ya? Boleh deh. Sama-sama lagi susahkan. Aku kasih 10.000 aja buat ibu. Tapi keranjang ini sekalian buat aku ya. Biar gampang bawanya. Boleh. 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 Makasih banyak ya. Mas. Tuan. Coba lihat, di belakang kita ada 3 orang naik kuda. Mereka sudah ngikutin kita dari kota kabupaten tadi. Coba Tuan lihat, kenal nggak sama mereka? Kalian berdua, siapa yang bisa bawa kereta kuda? Teman-temanku ada di belakang. Lagi ngikutin aku. Biar aku temui mereka dulu. Kalian tunggu aja di luar desa, tepatnya di dekat pohon pinus besar itu ya. Aku bisa bawa keretanya. Tuan. Oke. Bibi, aku sapa mereka dulu sebentar. Nanti aku nyusul. Bang, apa kita benar-benar harus cari gara-gara sama pemburu gunung itu? Orang kayak gitu kalau main tangan jauh lebih nekat dari kita. Bang, iya bener. Bang, senjata yang dijual bocah itu aja senapan laras panjang. Pasti dia masih punya yang lebih bagus. Paling jelek pun pasti dia bawa senapan semi-otomatis tip 56. Lagi pula, kita kan gak harus gerak hari ini. Kita pantau dulu lokasinya. Tengah malam kita habisi mereka, lalu bakar tempatnya. Berani kalian memantau tempatku? Kita buktikan saja apa nyawa kalian memang rangkap. Dengar baik-baik, namaku Luming. Kalau kalian berani datang lagi, Aku pastikan kalian tinggal nama. Shui Qing.
Suami barumu itu gak bakal ada masalah kan? Ibu jangan mikir yang macam-macam deh. Luming bilang dia cuma mau menemui temannya. Mana mungkin ada masalah? Nak, teman-temanmu sudah pada pulang. Iya Bu, sudah pada pulang. Mereka cuma temanku yang mengantarkan kuda. Syukurlah kalau urusannya sudah beres. Ayo kita jalan lagi. Siap. Ibu sama Suecing naik kereta saja, biar aku yang naik kuda di depan. Aku mau antar barang-barang ini sama anjing-anjingnya ke rumah dulu. Nanti kalian tunggu saja di sebelah barat desa, tepatnya di dekat pohon-pohon besar itu ya. Kalau begitu, kamu hati-hati di jalan ya. Nak, kami tunggu di dekat pohon-pohon itu. Bapak, Ibu, aku pulang. Ya ampun, astaga. 2 kuda besar ini dari mana asalnya? Kok kamu juga bawa pulang 3 anjing besar? Kebetulan harganya lagi murah banget. Jadi langsung ku beli saja. Dengan 2 kuda dan anjing-anjing ini, nanti kalau berburu ke gunung, pasti bakal jauh lebih gampang dan mantap. Kalau begitu, beli 1 saja kan cukup. Ngapain kamu beli 2? Kita mau kasih makan apa? Terus kita mau kasih makannya pakai apa? Orang itu nggak mau jual terpisah. Katanya kalau dijual pisah, kuda yang satu ini bakal susah lakunya. Makanya dia nggak mau jual terpisah. Ya sudah. Gak usah dibeli sekalian. 2 kuda besar ini, mana sanggup kita pelihara. Hewan begini kan harus dikasih makan kacang kedelai sama telur. Kita sendiri saja makannya masih kurang. Dari mana mau cari barang bagus begitu buat ngasih makan mereka? Bapak jangan emosi dulu. Mereka memang gak mau jual pisah. Kalau mentok, ya kita potong saja kudanya buat dimakan dagingnya. Lumayan kan, bisa perbaiki gizi kita. Dasar bocah tengik. Asal jeplak saja kalau ngomong. Kuda sebagus ini mau dimakan, mendingan kamu saja yang bapak jadiin bakpao daging. Jangan marah-marah dong. Coba lihat kalian berdua ini, gitu aja kok malah pada emosi sih. Sana, minggir kamu. Bawaannya emosi terus lihat muka kamu. Tiap hari cuma tahu buang-buang duit saja. Pak, aku taruh senjatanya di dalam rumah dulu ya. Kudanya masukin saja ke kandang sana. Aku simpan sebagian buatku sendiri, sisanya ibu saja yang pegang semuanya. Mak, gak usah masak hari ini, aku sudah beli banyak makanan. Kalian tinggal panasin saja langsung bisa dimakan. Ya ampun, astaga. Kok duitnya bisa sebanyak ini? Barang-barang itu laku segini mahalnya ya. Ini totalnya ada berapa semuanya? 1000 lebih. Di kantongku masih ada sisa sedikit, buat urus-urus keperluan nanti. Hari ini aku ketemu sama Sen Shuiqing. Uang ini bakal jadi mahar buat nikahin dia. Nak, jadi, kamu sudah menemukan calon istri sendiri, ya? Iya, Bu. Ini rencananya sebentar lagi aku mau ke rumahnya. Anak ibu memang hebat. Sebentar lagi sudah mau punya istri. Ibu harus cepat-cepat kasih tahu bapakmu. Dazu, anak kita sudah punya calon istri. Dia cari calon istri sendiri. Loh, Anak gadis dari keluarga mana? Umurnya berapa? itu Lho. Anak gadis tertuanya keluarga Shen dari desa sebelah. Wajahnya manis banget. Bikin sayang melihatnya. Anak kita sekarang sudah mau beristri. Kan aku sudah bilang dari dulu. Bapak sama ibu tenang saja. Aku bisa kok cari calon istri sendiri. Cepat sana pergi. Nak, jangan biarkan mereka menunggu kelamaan. Dan cepat bawa calon istrimu pulang ke sini. Siap. Misi dijamin beres. Calon menantu pasti ku bawa pulang. Wah, calon menantu kita sudah datang secepat ini rupanya. Iya nih, kan aku sudah tidak sabar ingin bersilaturahmi. Bibi, ayo kita berangkat sekarang. Bibi, duduk yang tenang. Ya, kita berangkat sekarang. Permisi. Paman, apa kabar? Saya Luming, teman sekolahnya Sueking. Hari ini saya khusus datang untuk bersilaturahmi dengan Paman dan Bibi. Ini pasti Xueli dan Xueting. Kak Xing sering banget cerita tentang kalian. Ah, sudah datang kamu. Nak Lu, ayo, cepat masuk dan duduk di dalam. Kak Luming, aku juga pernah ikut para pemburu dari desa kita masuk ke hutan. Loh, mereka semua memanggul senapan dan membawa anjing pelacak, babi hutan dan rusa tangkapan itu. Semuanya diseret pulang pakai kereta tarik. Dagingnya benar-benar bisa kita makan sepuasnya. Kalau nggak habis dimakan, masih bisa dijual buat dapat uang. Aku bener-bener ngiri ngeliatnya. Berburu tuh ya.
Kuma untung-untungan aja, dapat tangkapan liar sedikit buat dimakan sendiri sih. Masih lumayan, kalau beneran dijual juga, gak bakal dapat uang banyak. Bibi, ini ada uang 600 yuan, mending beresin dulu urusan sama Mak Komblang itu. Kalau udah beres, pikiran jadi tenang. Baiklah, nak menantu, Bibi bakal langsung anterin ke dia sekarang. Tiap hari nagih terus, bikin pusing setengah mati. Nak menantu, lihat nih, surat buktinya udah Bibi bawa pulang. Waktu ibu-ibu tua itu nerima uangnya, matanya sampai melotot lebar. Kalau gitu, Paman, Bibi, gimana kelanjutan urusan pernikahan saya sama Squeaking King? Ya ampun, nak menantu ini, kan waktu di kota kabupaten udah kami setujui. Kamu kok masih buru-buru aja. Nanti habis selesai makan, dia bakal langsung ikut pulang sama kamu. Kamu harus benar-benar jaga dan sayang sama dia ya. Saya kan belum pernah menikah sebelumnya. Apa memang sesederhana ini? Zaman sekarang emang gak bisa ngadain acara gede-gedean. Lagian juga, kamu sendiri udah ngeliat kan? Gimana kondisi keluarga kita? Sederhana kayak gini aja udah bagus kok. Yang penting kalian berdua bisa hidup rukun. Itu udah cukup, Paman. Bibi, mulai hari ini saya ganti panggilan ya, Bapak, Ibu. Kalian tenang aja, saya pasti bakal ngebahagiain Squeaking, sama persis kayak kalian nyayangin dia. Baguslah, menantuku yang baik, Bapak sama ibumu ini, percaya penuh sama kamu. Bapak, Ibu, aku bakal sering-sering pulang jenguk kalian. Kalian gak usah khawatir ya, Ibu lega rasanya. Kamu gak salah pilih orang. Ibu masak dulu ya. Kalian makan dulu baru pulang. Bu, gak usah repot-repot, aku masih harus balikin gerobak ini ke balai desa. Nanti beberapa hari lagi, kalau aku dapat hasil buruan, aku sama Squeaking bakal kesini lagi, buat ganti makan barengnya. Gimana, Bu? Boleh kan? Ya sudahlah kalau begitu. Nak, ini kan baru pertama kalinya kamu kesini, malah belum sempat makan. Ibu ngomong apa sih? Suamiku kan memang lagi ada urusan, lagi pula, jarak rumah kita kan gak jauh, tenang saja. Nanti juga pasti bakal sering main ke sini. Bapak, Ibu, aku sama Squeaking pamit dulu ya. Squeaking, lihat deh kebiasaan pelupamu ini. Padahal bawaan kita nggak seberapa. Kamu malah kelupaan bawa dagingnya. Kueli, kamu kan jago main pisau. Tolong beresin dagingnya ya. Beres, Kak, serahkan saja padaku. Squeaking, ayo kita berangkat. Kasih sedikit kenang-kenangan buat Bapak sama Ibu ya. Ibu, aku pamit ya. Ibu sama Bapak jaga kesehatan baik-baik. Aku pasti bakal sering pulang ke sini. Gak usah mikirin keadaan di rumah. Urus saja rumah tangga kalian dengan baik. Itu sudah cukup bikin Ibu dan Bapak lega. Bapak, Ibu, tenang saja. Kami akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, kami harus pergi balikin gerobaknya ke balai desa. Beberapa hari lagi kalau aku dapat hasil buruan yang bagus, aku akan bawa Squeaking pulang nengok kalian lagi. Hati-hati di jalan, ya. Mulai sekarang, kamu itu menantu keluarga lu, lahirkan anak-anak yang sehat buatku, dan jadi bagian dari keluarga lu sampai maut memisahkan. Hush, fokus aja nyetirnya. Ngomongnya ada-ada aja deh. Bapak, Ibu, adik-adik, cepat keluar. Aku bawa pulang istriku nih. Ya ampun, menantu Ibu udah sampai. Sini, sini. Biar Ibu lihat, ya ampun. Gadis ini cantik dan ayu banget sih. Halo, Bapak, Ibu, saya menantu Bapak dan Ibu. Nama saya, Shen Shueqing, anak baik. Mulai sekarang, kita ini satu keluarga, ya? Wah, kakak bidadari, mulai sekarang, kakak jadi kakak ipar kita. Ya, iya, dong. Mulai sekarang, kakak ini kakak ipar kalian. Kalian harus jadi anak yang manis dan nurut. Ya? Yuk, kita masuk ke dalam semua. Di luar dingin banget nih. Kita ngobrol-ngobrol di dalam aja. Suaranya aneh nih. Gak beres. Rusa itu pasti lagi dalam bahaya besar. Seste,
Kawan, kamu diam-diam di sini. Ya, aku mau ngecek jalan ke depan sebentar. Ya Tuhan. Hoki dari mana coba aku hari ini? Rusa sama macan tutul bisa-bisanya kumpul di satu tempat. Udah bertahun-tahun tontonan kayak gini nggak pernah kejadian. Benar-benar langka. Haha, aku beneran berhasil nembak macan tutul. Dua tangkapan langka ini kalau dijual, pasti bakal dapat cuan gede nih. Bapak, Ibu, buruan keluar. Lihat nih, aku bawa pulang buruan bagus. Dasar bocah nekat kau ini. Macan tutul saja berani kau tembak. Bukannya ibu sudah pernah bilang padamu, jangan pernah cari gara-gara sama hewan itu. Ibu suruh kau menjauh darinya. Kau anggap omongan ibumu ini angin lalu, ya? Makanlah yang banyak, nanti kalau kita masuk ke hutan dalam, aku cuma bisa mengandalkanmu. Aduh, Ibu. Ibu tenang dulu, ya? Aturan berburu di gunung itu, apa yang kita temui, itulah yang kita buru. Lagi pula, macan tutul itu larinya lebih cepat dari angin, kalau aku tidak mendahului menembaknya. Dan dia malah menyergapku dari belakang. Aku tidak akan sempat menangkisnya, Bu. Alah, jangan coba-coba mengelabuhi ibu dengan alasan itu. Dengan kemampuan pas-pasanmu itu, kalau sampai tembakanmu meleset, lalu dia berbalik menerkammu, kau mau apa? Ibu tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku sangat sadar dengan kemampuanku sendiri. Lagi pula, bidikanku kan sangat jitu. Lawan macan tutul, cukup satu tembakan untuk mengakhirinya. Sudah, Bu. Jangan ngomel terus. Anak kita itu benar. Namanya juga berburu. Apa yang ditemui yaitu yang diburu. Jangan salahkan anak kita lagi. Anggap saja kali ini kau sedang beruntung. Tapi kedepannya kau harus lebih berhati-hati. Kalau waktunya menghindar, ya menghindarlah. Iya, aku mengerti, Bu. Kedepannya aku pasti akan lebih hati-hati. Aku janji akan selalu pulang dengan selamat. Hasil buruan kemarin, walaupun langka. Tapi kalau untuk menjamu tamu besok, kalau mereka makan sepuasnya, pasti tidak akan cukup. Hari ini aku harus dapat lebih banyak buruan untuk dibawa pulang. Ternyata benar ada buruan besar yang sembunyi di hutan babi liar ini. Suara gerakan ini, wah, ini pasti keluarga besar nih. Ya ampun, bener-bener keluarga besar nih. Mumpung udah kebetulan ketemu begini, aku nggak bakal sungkan-sungkan lagi deh. Haha, haha. Perjalanan kali ini bener-bener panen besar nih. 3 gede, 3 kecil begini. Cukup buat makan orang sekampung. Sampai 3 hari 3 malam. Dapat babi hutan sebanyak ini, orang rumah pasti bakal kegirangan banget. Bapak, Mak, aku bawa pulang barang bagus lagi nih. Buruan keluar. Bantu turunin dagingnya. Babi hutan yang gede ini bener-bener gemuk. Lemaknya tebel banget. Hari ini habis selesai nurunin dagingnya. Kita harus bikin beberapa toples minyak babi. Nih. Mak, babi gede yang bulunya agak kuning, yang jeroannya udah dikeluarin itu. Sama satu lagi yang agak kecilan. Emak jangan buru-buru ngulitin dulu. Ya, biarin aja utuh begitu. Loh, emangnya kenapa? Bukannya harus dibersihin sampai rapi. Kamu mau repot-repot bersihin sendiri. Besok, habis acara makan-makan di rumah kita selesai. Lusa kan aku harus berkunjung ke rumah mertua, adik iparku itu. Kebetulan dia jago banget soal potong-memotong daging. Jadi, 2 babi ini kita simpan buat dikasih ke mereka aja. Biar dia sendiri aja yang asyik ngurusin nanti. Ngawur kamu. Kasih barang ke mertua itu. Ya harusnya dibersihin sampai rapi dulu baru dikasih dong. Masa iya?
malah nyuruh mereka yang repot bersihin sendiri. Emak ini nggak ngerti deh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Sueshing. Ngasih babi yang masih utuh begini, malah bisa nunjukin ketulusan hatiku, Mak. Iya, Mak, omongan Mas Luming bener kok. Adikku itu emang hobi banget ngurusin yang begituan sendiri. Kalau dikasih utuh, mereka malah bakal lebih seneng. Ya udah, iya, ya sudah. Kalau kalian berdua maunya begitu, Bapak turuti saja kemauan kalian. Lumayan, Bapak jadi nggak perlu repot-repot ngulitin dua kulit keras ini. Pak Han, pagi-pagi begini sudah sibuk. Bikin arak, ya. Wah, si sulung keluarga lu sudah datang, rupanya. Pasti lagi ngidam arak buatan Bapak, kan? Wah, pastinya dong. Pak, di seluruh kampung sekitar sini, siapa sih yang nggak tahu arak buatan Pak Han? Kualitasnya bener-bener nomor 1. Haha, Dari semua anak muda di kampung ini, Bapak paling senang dengar omonganmu. Pinter banget kamu ambil hati orang. Hari ini mau beli arak berapa banyak? Gini, Pak Han, keluargaku sebentar lagi mau ngadain hajatan dan undang tamu. Jadi kali ini, saya mau beli agak banyakan. Harga araknya sekarang berapaan? Pak, tenang. Harga di Bapak selalu bersahabat. Arak jagung yang baru, 8 mao sekati. Arak sorghum, 1 yuan. Arak ubi yang paling murah, kuma 6 mao. Kalau gitu, arak sorghumnya 30 kati. Ya, Pak. Terus, arak ubinya juga 30 kati. Loh, kamu beli arak sebanyak ini buat apa? 60 kati. Loh, keluargamu bisa minum sampai entah kapan baru habis. Pak Han bisa saja. Kemarin saya lagi hoki di gunung. Pak, saya berhasil nangkap rusa liar dewasa. Makanya saya mau beli banyak arak. Buat ngerendam 2 tempayan arak tulang rusa kualitas super. Nanti kalau musim dingin, sebelum masuk hutan minum seteguk dulu. Wah, pasti anget dan mantap banget rasanya. Wah, Bapak benar-benar gak nyangka. Yah, Pak Han jangan ngeledek saya. Saya ini pemburu apaan? Murni cuma lagi ketiban untung saja. Cuma dapat harga miring aja kok. Kakek Han, aku beli 2 lagi ya. Kek, guci arak kosong ukuran 50 jin. Nanti kalau sudah diisi penuh, bakal aku bawa pakai gerobak dorong ini. Langsung pulang ke rumah. Beres. Kakek isikan sampai benar-benar penuh buat kamu. Biar bisa langsung kamu bawa sekalian. Ibu, araknya sudah kubeli semua nih. Ibu sama adik lanjut masak saja dulu. Aku mau bawa arak ini ke dalam buat direndam. Cepat sana, urus saja arakmu. Gak usah mikirin soal masakan. Semuanya sudah Ibu atur beres di sini. Nanti kalau arak rendaman ini sudah jadi, pasti bakal jadi obat kuat yang khasiatnya luar biasa. Paman, bibi sekalian, jangan pada diam kedinginan di halaman dong. Ayo cepat masuk ke dalam. Hari ini daging dan araknya melimpah ruah. Makanannya sebentar lagi dihidangkan. Xiaolu, 3 anjingmu ini benar-benar bukan anjing biasa ya. Pasti jagoan banget buat berburu di gunung. Paman, kok Paman bisa tahu? Kamu lihat luka-luka ini nggak? Ini semua gara-gara masuk ke sarang beruang hitam di gunung. Kena cakar beruangnya. Anjing yang bisa selamat dari cengkraman beruang itu benar-benar 1 banding 10.000. Bak itu ternyata nggak bohong padaku. Gak rugi sama sekali aku beli anjing ini. Anjing-anjingmu ini memang luar biasa. Sebenarnya dari mana sih kamu dapat harta karun ini? Kebetulan pas ketemu di pasar kabupaten, ada seorang bak bilang, suaminya yang pemburu, kakinya cacat dihajar beruang hitam, keluarganya sampai nggak bisa makan. Makanya dia dengan berat hati menjual anjing-anjing ini. Kerja jadi pemburu di gunung itu memang sama saja dengan setor nyawa. Benar-benar taruhan nyawa demi uang. Ya, Paman. Waktu itu, aku juga sekalian beli 5 ekor anak anjing. Paman tolong bantu aku lihatkan kualitasnya. Ya, wah, ini sih anjing kualitas super. Ini mah bukan anjing biasa. Ini sih jelas-jelas anak serigala. Makin tajam taringnya, makin buas anjingnya. Wah, berarti anjing yang aku beli ini benar-benar bagus. Ya, keberuntunganmu memang luar biasa. Nah, Paman, aku ini kan tidak ngerti apa-apa soal beginian. Paman mau kan ngajarin aku? Boleh. Biar Paman yang bimbing kamu beberapa waktu ini. Sepakat, ya? Kebetulan sekali, beberapa hari lagi desa kita mau berburu pakai anjing. Nanti kubiarkan kamu ikut lihat langsung. Kuesing, naiklah, duduk yang manis. Ya, 2 ekor babi hutan utuh ini adalah hadiah besar untuk kunjungan ke rumah orang tuamu. Hari ini, kita harus tampil membanggakan saat mengantarnya ke rumah ibu mertua.
Sebenarnya, bawa beberapa potong daging yang bagus saja sudah cukup. Loh, kamu bawa 2 ekor babi hutan sebesar ini. Aku takut bapak dan ibu malah kaget banget nanti. Haha, Ya mana boleh begitu, kan sudah kubilang mau kasih yang utuh. Ini biar adik ipar puas memotong-motong dagingnya nanti. Istriku sayang, hari ini kita bawa 2 babi hutan ini. pulang ke rumah orang tuamu, pasti bikin kamu bisa jalan membusungkan dada di desa. Ah, kamu ini, jangan membual terus. Dulu kan keluarga kita miskin, mau makan apa saja susah. Mulai sekarang, aku pastikan kamu makan daging di setiap hidangan. Makan daging atau tidak, itu tidak penting. Yang penting keluarga kita selalu aman dan sehat. Itu sudah cukup buatku. Aduh, sayangku, Mingzi, bawa apa ini? 2 ekor babi hutan sebesar ini. Bapak, kemarin waktu berburu di gunung, lagi beruntung dapat ini. Setelah selesai menjamu orang, saya buru-buru ke sini bawa buat bapak dan ibu, biar kalian bisa ikut mencicipi daging yang segar. Menantu yang baik memang selalu ingat pada kami. Ya, ayo, cepat masuk dan hangatkan badan. Biar Sueli saja yang angkat babinya. Kueli, cepat keluar dan angkat dagingnya. Kakak ipar, coba kakak lihat caraku memotong babi ini. Bagaimana? Wah, beneran bagus, potongannya rapi. Gak merusak daging yang bagus, jauh lebih hebat dari orang kebanyakan. Kalau begitu, kak, lihat deh, tiap hari kan aku nggak ada kerjaan. Ajak aku ikut berburu ke gunung ya. Kak, aku bisa bantu-bantu bawakan barang atau apa gitu. Setidaknya bisa bikin kakak nggak terlalu capek. Masuk gunung. Kamu pikir masuk gunung itu cuma buat main-main, itu sama saja dengan bertaruh nyawa setiap saat. Mingzi, tidak usah terlalu memikirkan pendapat bapak dan ibu. Hari itu setelah kalian pulang, anak ini langsung bilang ke bapak. Kami sudah setuju dia ikut denganmu, bapak. Ini sama sekali bukan masalah, bapak dan ibu setuju atau tidak, membawa pemula masuk ke hutan lebat itu, sangat rawan bahaya. Kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkannya pada kalian? Anak laki-laki itu memang harus banyak ditempa. Masa mau sembunyi di dalam rumah seumur hidup? Kak, aku tidak takut mati, asalkan aku bisa ikut belajar ilmu darimu. Disuruh apa saja aku mau. Kamu ini benar-benar tidak takut mati ya? Kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana aku harus menjelaskannya nanti? Suamiku, bagaimana kalau kamu ajak saja Culi berburu ke hutan? Setidaknya itu bisa membantu ekonomi keluarga kita. Ya sudahlah, Hueli. Kalau kamu mau ikut aku masuk hutan, aturannya harus kita sepakati dulu dari awal. Begitu kita masuk hutan, akulah pemimpinnya. Semua tindakanmu harus menuruti perintahku. Kamu sanggup? Tentu saja. Kakak kan ketua berburunya. Aku pasti menuruti semua perkataanmu. Baguslah kalau begitu. Sebentar lagi ikut aku pulang ke rumah keluarga Zhao. Akan kuberikan senapan laras panjang itu untukmu. Untuk sementara waktu ini, kamu berburu ayam hutan saja di sekitar desa. Latih bidikanmu. Jangan pernah berani masuk ke dalam hutan sendirian. Kalau ada yang mengajakmu masuk, kamu juga dilarang ikut. Aku harus menemui pamanku dulu, untuk belajar berburu dengan sungguh-sungguh. Nanti setelah aku pulang, baru kita pergi berburu bersama-sama. Kamu jangan rakus ya. Mentang-mentang sudah pegang senapan. Jangan bikin onar di mana-mana. Fokus saja melatih bidikanmu. Tenang saja, istriku, selama ada aku, dia tidak akan berani macam-macam. Hueli, selama beberapa waktu ini, kamu berlatih menembak saja yang benar. Kakak ipar, asal kakak tahu saja ya, aku sampai terbawa mimpi ingin punya senapan sungguhan milikku sendiri. Hari ini impianku akhirnya jadi kenyataan. Ini semua berkat kakak ipar yang sayang banget sama aku. Kakak ngerti kok, ayo kita keluar. Kakak ajarin gimana cara pakai senapan ini. Hueli, perhatikan baik-baik. Ya, pegangan senapannya harus mantap, biar tembakannya jitu. Coba kamu pegang senapannya. Tes dulu. Bagus. Postur membidikmu ini, bahkan lebih bagus dari kakak Lao. Kamu pasti bakal jago. Haha, Anak pintar, kakak antar kamu pulang sekarang. hari ini bisa langsung dipakai latihan. Gak usah repot-repot diantar. Kak, di tanganku udah ada senapan laras panjang ini. Aku gak takut apa-apa.
punya adik ipar sebaik ini. Nanti kalau aku udah selesai belajar dari paman, aku pasti bakal ajak dia sukses besar. Paman, bangun pagi banget nih, jebakannya juga udah siap semua. Ya, paman pikir karena kamu baru nikah. Paling cepat juga kamu baru datang siang bolong. Oh, yang nggak mungkin gitu dong. Di hatiku, paman tetap yang nomor satu, istri mah urusan belakangan. Hahaha. Dasar kamu ini ya, mulutnya paling pinter manis-manis di bibir. Istrimu juga kamu dapetin pakai gombalan kayak gini. Kan, paman bisa aja geledeknya. Padahal di seluruh kampung ini, aku ini pemuda tampan idaman. Gadis-gadis pada antre ngejar-ngejar aku. Sampai aku yang harus capek-capek milih. Oh, masa sih? Tapi, beberapa hari lalu bapakmu minta tolong paman buat cariin mak comblang lo. Kenapa pas paman baru sebut namamu aja, para mak comblang itu langsung buang muka dan pergi gitu aja? Kenapa bisa begitu? Ya, itu sih mereka aja yang gak punya selera. Paman, mendingan kita buruan, beres-beres barang dan naik ke gunung aja. Deh, hahaha. Ya udah, paman gak ngeledek kamu lagi. Ayo berangkat, kita angkat peralatan ini ke atas kereta luncur, masuk ke gunung. Berhenti di sini aja, kudanya gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kita panggul karungnya dan jalan kaki ke dalam. Siap, paman. Hari ini aku jadi murid paman. Pokoknya semua tindakanku ikut aba-aba paman. Coba kamu lihat jalan ini. Hari ini paman ajarin kamu pasang jerat dulu. Jalan setapak yang gak mencolok begini, sebenarnya terbentuk karena sering dilewati kelinci liar. Setiap kali kita masuk gunung, kita bakal pasang banyak jerat, biar nggak lupa dan susah nyarinya nanti. Kita wajib ngasih tanda di pohon dekat situ, paman. Sudah kuingat. Terus, untuk tinggi lingkaran kawat ini, apa ada aturan khususnya juga? Asal lewat sedikit dari pergelangan kaki aja udah cukup. Ayo kita lanjut jalan ke dalam, nanti kamu coba pasang satu sendiri. Xiaolu, di sini ada jejak kelinci liar yang masih baru. Kali ini, kamu yang pasang jeratnya. Coba praktikkan sendiri, paman. Lihat baik-baik. Ya. Paman, gimana jerat yang aku pasang ini? Posisinya udah pas belum? Karamu lumayan juga, udah lumayan meyakinkan. Sering-seringlah latihan pasang nanti. Ya begitulah pengalamannya bisa terkumpul. Itu juga karena paman yang ngajarinnya jago. Guru hebat pasti ngasilin murid hebat kan? Hahaha, dasar kau ini. Mulutmu manis banget. Ayo jalan. Medan di sini udah mulai berubah. Di depan sana kita harus mulai pasang perangkap. Lihat gak tempat-tempat yang banyak biji rumputnya ini? Perangkap kecil kita, utamanya itu buat nangkep ayam hutan sama rubah, hewan-hewan kecil kayak gitu. Nanti kalau mau pasang perangkap lagi, kamu harus cari di bawah semak-semak kayak gini. Paham, paman, tempat ini tersembunyi. Terus ada biji rumput kesukaan mereka. Kerja pasang perangkapnya sampai di sini dulu. Kita balik buat bawa kereta luncurnya, terus masuk lebih dalam lagi ke gunung. Xiaolu, sini coba kamu lihat beberapa jejak tapak kaki rusa ini, sama yang kita lihat sebelumnya. Apa bedanya? Kalau aku lihat sih sama aja, bukannya sama-sama 4 lubang, gak kerasa ada bedanya tuh. Coba kamu perhatikan serpihan salju di dalamnya, jejak ini nunjukin kalau rusanya belum lama lewat sini. Jejak kakinya belum ngebeku kaku ketiup angin dingin. Gimana caranya bisa tahu dari serpihan saljunya? Kalau jejak lama yang udah nebeku, serpihan salju yang ketiup angin ke dalamnya, bakal padat numpuk di bagian bawah. Tapi kalau yang baru aja dilewati, serpihan saljunya, bentuknya masih gembur, dan nyebar di seluruh jejaknya. Oh, begitu ya? Pantesan aja sama jejak yang lain. Warnanya agak beda. Paman. Matamu itu udah kayak penggaris aja saking akuratnya. Udahlah, gak usah puji-puji segala. Ayo buruan naik ke kereta. Kita kejar lewat jejak ini.
Coba lihat jejak-jejak ini. Kamu bisa tebak nggak di depan sana? Ada berapa ekor kijang? Jejak ini ukurannya beda-beda. Kayaknya sih ada 4 ekor, 2 besar, dan 2 kecil. Benar nggak? Tepat sekali. Belajarmu cepat juga ya, 4 ekor ini pasti jaraknya nggak jauh di depan sana. Ayo jalan, kita memutar lewat arah bawah angin. Dengar baik-baik, 1 ekor besar dan 1 ekor kecil di sebelah kiri itu bagianmu. 2 ekor yang di sebelah kanan itu bagianku. Kita tembak barengan, jangan sampai mereka lolos. Siap, Paman, aku akan ikuti aba-abamu. Paman. Tembakan Paman beneran jago banget deh. Semuanya kena telak. Tembakanmu juga lumayan hebat kok. Menurutku, di desa ini, banyak pemburu tua yang sudah berpengalaman. Belum tentu bisa mengalahkanmu loh. Hei! Wah, itu sih sudah pasti dong. Masa aku mau bikin malu Paman? Ya kan? Kalau begitu, coba kamu jelaskan ke aku. Kalau kamu memang sehebat itu. Terus kenapa Mak Komblang itu, pas dengar namamu, malah buang muka begitu? Aku kan jadi beneran heran. Ya ampun, Paman. Kenapa Paman bahas soal itu lagi sih? Paman meledek aku lagi kan? Haha, Lihat tuh mukamu yang kecut begitu. haha. Udah, ayo cepat kerja. Kita angkat 4 ekor kijang ini, dan pindahkan ke atas kereta. Gimana? Kamu sadar juga rupanya? Nah, iya dong. Coba lihat jejak kuku yang dalam dan dangkal ini. Sepertinya ada 3 ekor babi hutan. 1 yang besar dan 2 yang kecil. Jejaknya juga masih hangat nih. Haha, bagus. Mata kamu makin tajam saja. Memang benar ada 3 ekor babi. Ayo kita ikat dulu kudanya, lalu pelan-pelan mengendap ke sana buat mengecek. Haha, Mantap sekali. kerja sama kita kali ini benar-benar luar biasa. Ya, Paman. Pelan-pelan dong. Kok larimu bisa secepat itu sih? Aku sampai tidak bisa mengejarmu. Haha. Hasil tangkapan kita kali ini lumayan besar nih. Tembakanmu tadi keren banget. Nak, kamu sangat membantu hari ini. Itu kan karena aku numpang hoki dari Paman. Coba kalau aku masuk hutan sendirian, boro-boro dapat tangkapan. Menyentuh sehelai bulunya saja pasti aku tidak bisa. Mari kita angkat ketiga hewan besar ini ke atas kereta luncur. Habis itu kita bisa langsung pulang. Kan? Benar. Ayo muat semuanya. Nanti kita bongkar di rumah. Hari ini kita pesta daging. Nak lu, kerjamu hari ini sangat bagus. Semua hasil buruan ini, kita bagi 2 rata saja untuk kita berdua, biar adil. Paman, itu sama sekali tidak boleh. Menurut aturan berburu kita, Paman itu ketuanya. Paman yang harus dapat bagian terbesar. Kalau aku yang cuma magang ini berani ambil setengah, bisa-bisa aku habis digunjing orang. Aku ambil 1 anjing hutan yang besar ini saja, 1 anjing hutan yang kecil, dan babi hutan kecil ini. Sisanya semua untuk Paman. Ini saja sudah lebih dari cukup buatku. Haha. Hebat kau. Nah, tahu aturan. Tidak serakah dan tidak main rebut. Kelak, kau pasti akan jadi orang sukses. Hahaha. Nak Xiaolu, tetaplah di sini dulu untuk makan malam. Biar bibimu memasak beberapa hidangan daging yang enak. Kita berdua minum-minum santai ya, Paman. Hari sudah mau gelap. Lagi pula, rumah kita juga tidak jauh. Jadi aku pulang duluan saja ya. Istriku di rumah pasti sudah menunggu kabar dariku. Hahaha. Namanya juga pengantin baru. Ditinggal pergi sehari saja sudah kangen berat. Ya, ayam hutan ini dagingnya tidak seberapa. Paman sudah sering memakannya. Bawa saja pulang untuk tambahan lauk di rumah. Ibu. Aku pulang. Cepat keluar. Lihat aku bawa apa. Ya ampun. Astaga. Pergi ke gunung kali ini. Kalian dapat banyak hasil buruan lagi. Ya, dagingnya sampai menumpuk seperti gunung begini. Iya, Bu. Kali ini kan aku pergi diajari oleh Paman. Jadi, aku bisa belajar banyak hal, terutama ilmu asli tentang berburu di hutan. Wah, bagus sekali kalau begitu. Melihat hasil sebanyak ini, kedepannya keluarga lu kita bisa dibilang sudah punya pemburu sungguhan. Bapak,
Kemampuanku masih jauh dari kata hebat. Aku masih harus belajar banyak ilmu dasar dari paman. Kedepannya, aku akan mengumpulkan pengalamanku sendiri secara perlahan. Abang, kau pasti kedinginan di dalam hutan, kan? Cepat masuk ke rumah dan hangatkan badanmu. Biar aku, bapak, dan ibu yang mengurus barang-barangnya. Aku nggak kedinginan. Kalian angkat pelan-pelan saja. Aku mau ikat kudanya dulu. Terus kasih makan rumput. Sekalian mau ngecek 3 anjing besar kita. Sabar ya, kawan-kawan. Kalau aku sudah jago berburu di gunung, pasti kubawa kalian masuk ke hutan dalam, biar kalian bisa lari-lari sepuasnya. Paman, aku datang. Hari ini kita mau kemana? Haha, bangun pagi juga kamu ya. Hari ini kita ngecek jebakan yang dipasang kemarin dulu. Sudah ditinggal semalaman, pasti ada buruannya. Oke, siap. Kalau gitu ayo buruan berangkat. Aku sudah nggak sabar nih. Paman, jebakannya beneran ampuh. 5 ekor ayam hutan langsung dapat. Paman, kita mau kemana lagi nih? Padahal di tanah ada banyak banget. Jejak babi hutan yang masih baru, tapi kita lewatin gitu aja. Kok nggak kita kejar? Hari ini kita nggak ngurusin babi hutan. Paman mau bawa kamu gerebek sarang beruang hitam. Gerebek beruang hitam. Cuma kita berdua doang yang pergi. Kenapa nggak balik ke desa dulu, buat panggil orang bantuin kita? Orang yang ngasih tahu lokasinya ke paman itu, sifatnya agak aneh dan tertutup. Dia mati-matian nggak mau. Pemburu lain tahu tempat ini. Dia bolehin paman bawa 1 orang buat bantu. Tapi dia tegaskan, orangnya nggak boleh, jagoan berburu dari desa kita. Oh, ternyata dia takut ada yang ngerebut lahan emas ini ya. Oke deh, paman, nanti kalau sudah sampai di sana, aku ikut aba-abamu saja. Xiaolu, angkat senjatamu dan kokang sekarang. Ikuti aku. Ikuti saja arah panah ini. Matamu harus awas, paman. Aku akan mengikutimu dari belakang, siap menembak kapan saja. Orang itu bilang, di dalam sarang lubang pohon ini, ada 2 ekor beruang hitam. Sarang sebesar ini, aku juga baru pertama kali menggerebeknya. Tapi, nanggung kepalang basah, mau 1 atau 2 ekor. Sama saja risikonya. Kamu takut tidak? Kalau takut, kita pulang saja sekarang. Kita sudah kepalang sampai di sini loh. Sikat sajalah. Daging sudah ada di depan mata. Masa mau dilewatkan begitu saja? Hebat kau. Nah, paman memang tidak salah menilaimu. Nyalimu besar, tembakanmu juga jitu. Kalau tidak, paman tidak akan berani mengajakmu mengambil pekerjaan berisiko ini. Paman, tumpukan ranting pohon ini buat apa? Ini buat menjebak beruang hitam itu. Nanti saat dia berlari keluar dari dalam lubangnya, tumpukan ranting ini bisa memperlambat gerakannya. Jadi kita punya tambahan waktu untuk menembak. Oh, aku mengerti, paman. Nanti aku harus berjaga di mana, terus menembaknya bagaimana? Kamu merayaplah dan tengkurap di gundukan tanah sebelah sana. Dari situ paling gampang menembak titik vitalnya. Ingat ya, saat beruang hitam itu mengaum, jangan sampai kamu panik. Kalau kamu panik, matilah aku. Paman tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lu, Jangan panik, cepat bidik dan tembak. hari ini, Kita sama sekali tidak boleh mati di sini. 2 beruang hitam itu, 1 pun tidak boleh lolos. maju sini, dasar binatang buas. Astaga naga. Kupikir aku bakal mati beneran di sini. Sumpah, takut setengah mati aku. Beruang hitam ini ganas banget.
Hebat kamu, keponakanku, punya mental sekuat ini. Kamu sekarang sudah resmi lulus jadi pemburu. Paman, tadi itu aku benar-benar jantungan. Cakar gedenya itu dekat banget sama aku. Aku kira hari ini nyawaku bakal melayang di sini. Hahaha. Kita para pemburu gunung memang pasti akan melewati rintangan ini. Kalau sudah lewat masa krisis ini, kedepannya kamu nggak bakal takut lagi sama binatang buas apapun. Paman, Kenapa empedu ini jenis empedu rumput biasa? Ya, bukannya paman bilang kalau beruangnya dibikin mengamuk. Empedunya bakal berubah jadi warna emas yang paling mahal. Tadi kita sudah bikin dia marah banget, kan? Mungkin beruang hitam yang ini, sifatnya penyabar kali. Ya, gak gampang emosi. Paman ini yang masuk akal dong. Bisa nggak sih? Dia sudah menerkam mau makan aku loh. Masih dibilang penyabar. bukannya tadi dibilang kalau ngamuk empedunya bakal jadi emas. Maksudku itu cuma ningkatin peluangnya. Alias, cuma kemungkinan doang. Omongan orang saja kamu nggak ngerti. Pantas saja kamu selalu bikin masalah. Dikeluarkan dari sekolah. Tiap hari nggak ada gunanya sama sekali. Oke. Biar ku tutup mata saja. Anggap saja sifat pemarahmu ini ada gunanya. Oke, empedu beruangnya sudah beres diambil. Ini bakal laku mahal banget loh. Kita berdua, pindahkan 2 ekor beruang ini ke atas kereta luncur. Terus kita langsung jalan pulang. Siap, Paman. Biar ku bawa kereta luncurnya ke sini sekarang. Hei, keponakanku, pegangan yang erat ya. Kita pulang. Hei, nak lu, gak nyangka. Perburuan kita di sarang beruang hari ini, bakal selancar ini. Nanti kalau empedu beruangnya sudah terjual, dipotong 20% buat si penunjuk jalan. Sisa uangnya, kita bagi 2 sama rata. Ya, di dunia perburuan, gak ada aturan kayak gitu kan? Paman, aku ini cuma murid yang belum punya pengalaman. Mana mungkin bisa dapat bagian sebanyak itu? Ini benar-benar gak bisa. Kamu dengarkan Paman dulu. Kinerjamu selama 2 hari ini, sama sekali nggak kalah dari pemburu gunung yang sudah ahli. Apalagi pas ngabisin 2 beruang hitam hari ini. Kamu itu dibandingkan banyak pemburu veteran, jauh lebih hebat. Lagi pula, beruang yang nyerang kamu tadi, sepenuhnya kamu sendiri yang numbangin. Beberapa tembakan yang Paman lepaskan tadi, cuma 1 yang kena kaki depannya, sisanya meleset semua. Oh, masa sih? Paman, tadi kan kacau banget. Aku sampai nggak merhatiin sama sekali loh. Tapi biarpun begitu, dikasih setengah juga tetap gak pantas buatku. Paman, kalau baginya begitu, itu namanya Paman sengaja mau ngasih untung ke aku. Aku sudah punya perhitungan sendiri. Gak usah ngajarin aku cara kerja. Urusan masuk hutan. Aku bosnya, jadi aku yang mutusin. Kita bagi 2 sama rata. Kalau masih banyak omong, kutabok kamu nanti. Ya udah kalau gitu, aku nurut aja sama Paman. Tapi, daging babi hutan ini, biar aku ambil yang kecil ini aja. Kalau minta lebih, rasanya kok nggak tahu diri banget. Hahaha. Dasar bocah, ternyata kamu sama sekali nggak kayak yang orang luar. Gosipkan kalau kamu itu brengsek ya. Ah, itu kan cuma omong kosong orang-orang aja. Pemuda sebaik aku ini. Mana mungkin ngelakuin hal brengsek coba. Ya sudahlah, bawa pulang sana yang kecil itu. Besok kita berburu pakai anjing. Berburu pakai anjing itu lumayan gampang. Besok kamu bisa tidur agak lamaan. Gak usah datang terlalu pagi, Paman. Secepat ini kita mau berburu pakai anjing. Gak ada ilmu lain yang mau Paman ajarin ke aku. Misalnya, cara masang jerat hewan berbulu mahal gitu. Dari mana kamu dengar kalau aku pernah nangkap gituan? Maksudku, bulu musang sable itu kan, harganya mahal banget. Kenapa Paman gak coba nangkap itu aja? Dasar bocah, kamu pikir semuanya itu gampang banget apa? Menurutmu, hewan kayak gitu, kenapa harganya bisa selangit? Banyak pemburu yang banting tulang selama setahun penuh, tiarap di atas salju sampai tulang mereka ngilu. Tapi belum tentu bisa nangkap 1 ekor pun. Susah banget tahu nggak? Kita nggak usah buang-buang tenaga buat begituan. Oh, jadi begitu ceritanya. Oke deh, kalau begitu, Paman. Aku pulang dulu ya, besok aku kesini lagi agak siangan. Pak, buh, sini cepat lihat, aku bawa apa? Ya ampun. Beruang hitam, kalian berdua beneran berhasil matiin beruang hitam ini. Astaga naga, hewan ini bahaya banget, bisa bikin mati loh. Kamu nggak luka-luka, kan? Ini tadi aku sama Paman, berburu bareng dan menggerebek sarangnya. Ayo cepat kita turunin, terus taruh di halaman belakang. Mingzi, beruang hitam ini, kok malah kamu seret pulang sendiri begini? Gak kamu kasih ke pamanmu, buat disisain separuh dagingnya gitu. Hari ini lagi hoki banget, kami dapat 2 ekor loh. Yang aku bawa pulang ini, malah yang ukurannya lebih kecil.
8. Paman, hari ini bawa bala bantuan penuh ya. Formasi berburu pakai anjing pelacak memang beda rasanya. Berburu pakai anjing itu kelihatannya memang gampang, tapi semuanya murni ngandelin gigitan mereka. Ayo naik. Kita langsung masuk ke pedalaman hutan. Siap. Hari ini aku pengen lihat, sehebat apa sih anjing-anjing jagoan ini. Xiaolu. Kemarin saking senengnya, aku sampai lupa. Udah ngajarin kamu belum ya? Gimana cara ngolah empedu beruangnya pas dibawa pulang? Udah kok, Paman. Tinggal diikat aja ujungnya pakai tali tipis. Terus digantung deh biar kering kena angin. Nah, diikat pakai tali itu, biar gampang pas dipegang. Biar gak gampang robek juga. Barang itu, kalau sudah dibawa pulang, harus disiram air mendidih sebentar. Disiram air mendidih. Apa barang itu harus direbus sampai matang, baru bisa laku dijual. Matang apanya? Haha. Barang itu nggak perlu direbus sampai matang. Cukup bikin kulit luarnya, jadi mengkerut kena air panas. Itu sudah cukup. Nanti, kalau sudah dibiarkan sampai dingin, Dia bakal mengembang lagi. Habis itu, kamu siram air panas lagi biar mengkerut. Ulangi terus sampai beberapa kali. Nah, baru deh bentuknya jadi. Oh, ternyata begitu toh cara ngolahnya. Coba kalau nggak ada yang ngajarin, pasti udah aku masak semur tuh barang. Oke, aku ingat-ingat deh. Nak, ayo buruan ikutin paman. Anjing pemimpin kita udah nemuin mangsa besar nih. Paman, Hari ini rezeki pertama kita cepet banget ya datangnya. dasar binatang buas. Coba kulihat mau lari kemana kau sekarang. Nah, di saat seperti ini, kita harus membagi sedikit daging babi untuk anjing-anjing pemburu kita. Ini sebagai hadiah untuk mereka, karena tadi sudah berhasil mengepung babinya. Kita nggak boleh biarin anjing-anjing ini kerja cuma-cuma. Pantas saja air liur keempat anjing ini sampai menetes kental. Ternyata mereka semua lagi nunggu jatah makan toh. Paman, anjingnya kan sudah dikasih makan. Ngapain sih paman masih nahan-nahan sisa beberapa kilo daging itu? Babi ini kan besar banget. Ya udah, kasih makan aja mereka sampai kenyang. Kalau kita habis ini langsung pulang ke rumah. Ya jelas harus dikasih makan sampai kenyang. Tapi kan hari ini kita masih harus lanjut berburu lagi di gunung. Makanya, sekarang cuma boleh dikasih makan, setengah kenyang. Atau malah kurang dari itu. Loh, emangnya kenapa? Bukannya kalau kenyang mereka jadi lebih kuat buat lari. Ingat baik-baik. Ya, kalau bawa anjing masuk ke gunung, pantang dikasih makan sampai kenyang. Kalau terlalu kenyang, pergerakan anjingnya bakal jadi lambat banget. Pas ketemu binatang buas, lari mereka jadi nggak kencang. Itu sih sama saja cari mati buat mereka. Oh, begitu toh alasannya. Paman memang benar-benar pemburu kawakan. Aku sudah paham betul sekarang. Babi hutannya, kita taruh dulu di salju biar membeku. Nanti sore pas kita balik, baru kita seret bawa pulang. Sekarang bawa anjing-anjingnya, kita masuk lebih dalam lagi. Wah, sepertinya mereka nemu buruan bagus lagi nih. Ayo buruan kita susul dan lihat. Wah, ini sih beneran barang bagus. Bulunya tebal banget. Paman, lihat ya, sekali tembak langsung jatuh dia. Wah, ponakanku. Tembakanmu jitu banget. Gerakan anak macan itu cepat banget. Loh, pemburu biasa sih. Gak bakal bisa nembak dia. Ah, ini sih bukan kehebatanku. Kan ada 4 anjing besarnya paman yang ngepung ketat di bawah pohon. Perhatiannya jadi teralihkan semua. Kan, kalau enggak, mana mungkin tembakanku bisa sejitu itu. Kita juga sudah keliling hutan setengah harian nih. Kita cari tempat yang gak kena angin. Buat istirahat sebentar, sambil makan. Hari juga sudah makin sore. Habis makan, kita langsung pulang. Paman,
Aku bawa panci lo, kita nyalakan api sekarang dan rebus dagingnya. Paman. Menurut Paman, kalau setiap hari kita masuk hutan dan berburu terus begini, apa suatu hari nanti hidup kita bisa benar-benar makmur? Pokoknya, selama keahlian sehebat ini ada di tangan kita, istri dan anak-anak kita pasti nggak akan pernah kelaparan. Soal bisa jadi kaya atau enggak, itu sih balik lagi ke nasib masing-masing. Benar juga. Yang penting urus istri dan anak dulu. Itu baru namanya laki-laki sejati. Kedepannya baru kita lihat, bisa atau enggak, dapat peluang besar buat jadi kaya. Dasar bocah cerdik. Di kepalamu itu, pasti lagi mikirin cara buat cari duit banyak lagi. Kan, aku cuma tiba-tiba kepikiran saja, kalau kita bisa memburu lebih banyak, tangkapan bagus seperti beruang hitam. Jadi kaya raya sih bukan hal yang mustahil. Nanti kita berdua rencanakan baik-baik ya. Paman, hidup kita pasti bakal makmur. Cepat habiskan makananmu. Habis ini kita pergi angkut babi hutan itu. Paman, kumpulan binatang buas itu mulai mengepung kita. Melihat keadaannya, kita nggak bakal bisa kabur. Iya, Siapkan pisaumu, incar mata mereka. Entah kita berdua bisa keluar dari sini hidup-hidup malam ini atau tidak. Semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Hei, binatang keparat. majulah. Paman, Ayo kita lawan, jangan sisakan satu peluru pun. Tembakkan semuanya. kalau kawanan serigala itu menerjang, kita sikat pakai pisau. Senapan laras panjang terlalu kaku dari jarak dekat. Susah buat dipakai. Paman, Kita bertarung mati-matian. Jangan sisakan satu pun. Maju, bantai mereka semua. cih, cuma 2 ekor binatang keparat seperti kalian, bermimpi mau mengambil nyawaku. Ayo, maju sini. Mampus kau. Paman. Paman tidak apa-apa, ada tulang yang kena tidak. Cuma luka luar saja. Bukan masalah. Kamu sendiri bagaimana? Aku juga tidak apa-apa. Cuma lecet sedikit. Syukurlah, Tuhan masih melindungi kita. Kita berhasil melewatinya. Kau ini ya. Dari mana kau dapat pistol itu? Benda besi itu benar-benar ampuh buat pertarungan jarak dekat. Ya, pemberian dari teman seperjuanganku. Katanya sih, hasil rampasan dari medan perang dulu, diberikan padaku untuk jaga-jaga. Sepertinya kita berdua ini memang panjang umur. Malaikat maut saja belum mau menjemput kita. Aku, Luming, sudah berhasil lolos dari maut. Pasti ada rezeki besar yang menanti. Hari ini, aku bersumpah di atas hamparan salju ini. Aku pasti akan membawa keluargaku, mendapatkan kehidupan yang terbaik. Tidak ada satupun yang bisa menghalangiku.